Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kak Devi. Kakak berharap adik-adik semua yang mengikuti Impak Online hari Minggu ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita mau memulai ibadah kita ya adik-adik. Tentunya Kak Devi mengajak adik-adik di rumah bersaat teduh. Mari kita mulai bersaat teduh. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik, kita sudah bersaat teduh. Saatnya sekarang Kak Devi mengajak adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk menyanyikan Mars Pelkat PA. Mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik di rumah yang masih setia mengikuti Impak Online, kita masuk ke dalam Minggu Advent yang ketiga. Nah, untuk Minggu Advent ketiga ini, kita akan menyalakan lilin yang ketiga dengan menaikkan pujian dari Gita Bakti 127 untuk bait yang ketiga dinyanyikan oleh teman kita, Sevel. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh teman kita, Nevin. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami dapat berkumpul untuk beribadah lagi walaupun secara online. Tuhan berkatilah ibadah kami ini. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baik yang kami
sengaja maupun tidak. Berkati juga teman-teman kami yang belum dapat ikut beribadah, baik karena sakit ataupun halangan yang lain, sehingga di kesempatan berikutnya mereka dapat beribadah bersama kami lagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau menaikkan pujian kita pagi ini. Kak Debbie mengajak adik-adik membuka Kidung Ceria di nomor 127 dengan judul Halelu Halelu, dan Kidung Ceria nomor 262 dengan judul Apabila Kita Sukacita. Ayo Kak Debbie mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita nyanyi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, kita mau masuk pembacaan Mazmur. Kita mendengarkan pembacaan Mazmur ini akan dibawakan oleh teman kita, Kevin dan Ciko. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan membaca bersama Kevin dan Ciko. Mazmur 22 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kulanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit mulutku. Dan dalam debu maut kuletakkan aku. Terima kasih adik-adik yang sudah dengan setia mengikuti pembacaan Mazmur. Sekarang kita lanjutkan untuk menaikkan pujian kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 129 dengan judul Puji Yesus. Mari adik-adik kita bersama-sama menyanyikannya.
adik-adik, Kak Debbie mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut penyampaian firman Tuhan oleh Pak Darman. Dan sekarang kita naikkan pujian kita. Adik-adik boleh membuka Kidung Ceria nomor 339 dengan judul Berhimpun Semua. Kita menyanyikan ayat 1 dan 2. Mari kita bernyanyi. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong anak-anak kami. Urapilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami menjadi tanah yang subur tempat firman-Mu ditaburkan dan menghasilkan buah. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yang terambil dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.
Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya itu mengisahkan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah penghukuman bagi bangsa Israel dan Yehuda oleh karena dosa. Yang kedua, pemulihan bangsa Israel dan Yehuda dari penghukuman. Dan yang ketiga, pemulihan Yerusalem di bumi dan juga Yerusalem yang baru. Yang keempat, nubuat tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, kali ini firman Tuhan adalah janji tentang pemulihan umat Tuhan dari keterpurukan karena derita penghukuman oleh karena ditindas oleh bangsa-bangsa yang menindas mereka di pembuangan. Oleh karena penderitaan umat Tuhan telah Tuhan dengarkan, dan Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa yang Dia kasihi itu, umatnya yang Dia pilih. Allah mendengarkan keluh kesah mereka, jerit tangis mereka telah Tuhan dengarkan, oleh karena penindasan dari bangsa-bangsa yang menindas mereka di pembuangan. Janji pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada bangsa itu melalui Nabi Yesaya, Allah mengkiaskannya dengan berbagai-bagai kiasan. Keadaan umat nanti jika sudah dipulihkan, Tuhan mengkiaskannya seperti 1, padang gurun akan bergirang. 2, padang belantara bersorak dan berbunga. Bunga mawar berbunga lebat, kemuliaan Libanon diberikan kepadanya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan memberi kiasan-kiasan seperti apa nanti keadaan-keadaan yang akan mereka alami jika Tuhan telah datang memulihkan bangsa umat pilihannya. Janji Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya itu, dan Tuhan meneguhkannya agar umatnya tetap memelihara, percaya bahwa janji pemulihan yang Tuhan sebutkan akan digenapi. Hanya saja Tuhan mengingatkan agar umatnya tetap percaya. Dengan 1, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. 2, teguhkanlah lutut yang goyah. 3, kuatkanlah hati, janganlah takut. Dan yang keempat, lihatlah Allahmu datang menyelamatkan kamu. Keadaan umat Tuhan nanti digambarkan jika mereka sudah dipulihkan, maka ibaratnya seperti mata orang buta dicelikkan. Telinga orang tuli dibukakan. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak. Dari semua yang digambarkan oleh Tuhan keadaan ini nanti adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Bayangkan kalau orang yang dulunya buta lalu melihat, ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa, rasa syukur yang luar biasa yang bisa dialami oleh orang-orang yang telah dipulihkan. Kalau dulunya dia peka, tuli, lalu bisa mendengar, betapa besarnya luar biasa kegembiraan yang dialami orang itu. Nah, Tuhan mengibaratkan seperti itulah
keadaan sukacita yang dialami oleh bangsa umatnya ketika mereka nanti dipulihkan dan mereka akan kembali ke Sion, ke Yerusalem, untuk memulai kehidupan yang baru di sana dengan janji Tuhan akan mengembalikan keadaan mereka seperti semula. Janji Tuhan, ya dan amin. Jika Tuhan berjanji, maka kita layak mempercayainya. Bahwa pemulihan yang Tuhan janjikan akan Dia genapi. Bangsa umatnya yang telah ditindas oleh bangsa-bangsa lain sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, tapi belas kasihan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Karena janji Tuhan kepada bangsa itu melalui nenek moyang mereka, Abraham, kepada Ishak, Yakub, dan Daud, Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Sama seperti Tuhan juga mengasihi kita dan anak-anak PA, serta kakak-kakak layan yang dikasihi oleh Tuhan kita. Sama seperti keadaan kita sekarang saat ini, bahwa selama pandemi COVID, keadaan kita sangat tertekan. Sama seperti keadaan umat pilihannya yang dibuang oleh karena dosa. Semua orang menderita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pencaharian, kehilangan kebebasan, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan sahabat, oleh karena kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Begitu pula anak-anak tidak luput daripada penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Anak-anak kami sekalian telah banyak kehilangan kesempatan, banyak kehilangan keceriaan, serba dibatasi. Semua dilakukan dari rumah. Belajar, sekolah minggu pun kita dari rumah. Sudah hampir 9 bulan kita melewatinya. Semua serba dibatasi. Ke tempat hiburan tidak ada yang buka. Dan memang dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat keramaian. Karena tempat hiburan adalah cenderung dengan keramaian. Tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Tidak bertemu dengan kakak-kakak layan di sekolah minggu. Kita selama ini hanya berinteraksi lewat ibadah-ibadah yang diselenggarakan lewat YouTube, melalui video-video yang diupload ke YouTube. Nah, semua ini membuat kita menjadi sangat tertekan. Apalagi di awal-awal dulu mulai ada pandemi COVID-19 ini. Kita banyak yang stres, kita banyak yang bersedih, bahkan banyak yang ketakutan. Nah, anak-anak kami sekalian, Tuhan menjanjikan kepada kita hari ini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita akan dipulihkan seperti sedia kala dulu. Bisa kembali ke sekolah minggu, bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, bisa bertemu dengan kakak-kakak layan, bisa bermain, bisa ke sekolah, bisa belajar lagi dengan teman-teman, dengan ibu guru. Bisa kita lakukan seperti yang dulu kita lakukan. Tuhan memberikan janji itu sama seperti janjinya kepada umat Israel. Bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Di masa pandemi COVID-19 ini. Hanya saja Tuhan inginkan agar kita tetap memelihara percaya kita. Agar kita tetap percaya bahwa Tuhan akan datang untuk memulihkan keadaan kita. Kita harus tetap menjaga agar kita menguatkan tangan-tangan yang lemah lesu. Agar kita meneguhkan lutut yang goyah. Agar hati kita dikuatkan dan jangan takut. Kita percaya bahwa Tuhan Allah akan datang untuk menyelamatkan kita. Hanya saja teguhkanlah hatimu
sama seperti perintah Tuhan kepada umat-Nya. Begitu juga kepada kita hari ini, agar kita tetap memelihara iman kita, bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari keadaan yang sulit ini, dari masa pandemi. Tuhan akan menolong para ahli-ahli penelitian untuk segera menemukan vaksin. Dan segera kita akan memperoleh kebebasan kita kembali untuk beraktivitas. Dan mudah-mudahan ekonomi kita juga bisa dipulihkan kembali, bangsa kita dan seluruh dunia bisa kembali normal seperti dulu beraktivitas. Dan anak-anak kami terlebihnya yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yang terambil dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya itu mengisahkan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah penghukuman bagi bangsa Israel dan Yehuda oleh karena dosa. Yang kedua, pemulihan bangsa Israel dan Yehuda dari penghukuman. Dan yang ketiga, pemulihan Yerusalem di bumi dan juga Yerusalem yang baru. Yang keempat, nubuat tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, kali ini firman Tuhan adalah janji tentang pemulihan umat Tuhan dari keterpurukan karena derita penghukuman oleh karena ditindas oleh bangsa-bangsa yang menindas mereka di pembuangan. Oleh karena penderitaan umat Tuhan telah Tuhan dengarkan, dan Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa yang Dia kasihi itu, umatnya yang Dia pilih. Allah mendengarkan keluh kesah mereka, jerit tangis mereka telah Tuhan dengarkan, oleh karena penindasan dari bangsa-bangsa yang menindas mereka di pembuangan.
Janji pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada bangsa itu melalui Nabi Yesaya, Allah mengkiaskannya dengan berbagai-bagai kiasan. Keadaan umat nanti jika sudah dipulihkan, Tuhan mengkiaskannya seperti 1. Padang gurun akan bergirang. 2. Padang belantara bersorak dan berbunga. Bunga mawar berbunga lebat. Kemuliaan Libanon diberikan kepadanya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan memberi kiasan-kiasan seperti apa nanti keadaan-keadaan yang akan mereka alami jika Tuhan telah datang memulihkan bangsa umat pilihannya. Janji Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya itu, dan Tuhan meneguhkannya agar umatnya tetap memelihara, percaya bahwa janji pemulihan yang Tuhan sebutkan akan digenapi. Hanya saja Tuhan mengingatkan agar umatnya tetap percaya. Dengan 1, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. 2, teguhkanlah lutut yang goyah. 3, kuatkanlah hati, janganlah takut. Dan yang keempat, lihatlah Allahmu datang menyelamatkan kamu. Keadaan umat Tuhan nanti digambarkan jika mereka sudah dipulihkan, maka ibaratnya seperti mata orang buta dicelikkan. Telinga orang tuli dibukakan. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak. Dari semua yang digambarkan oleh Tuhan keadaan ini nanti adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Bayangkan kalau orang yang dulunya buta lalu melihat, ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa, rasa syukur yang luar biasa yang bisa dialami oleh orang-orang yang telah dipulihkan. Kalau dulunya dia peka, tuli, lalu bisa mendengar, betapa besarnya luar biasa kegembiraan yang dialami orang itu. Nah, Tuhan mengibaratkan seperti itulah keadaan sukacita yang dialami oleh bangsa umatnya ketika mereka nanti dipulihkan dan mereka akan kembali ke Sion, ke Yerusalem, untuk memulai kehidupan yang baru di sana dengan janji Tuhan akan mengembalikan keadaan mereka seperti semula. Janji Tuhan, ya dan amin. Jika Tuhan berjanji, maka kita layak mempercayainya. Bahwa pemulihan yang Tuhan janjikan akan Dia genapi. Bangsa umatnya yang telah ditindas oleh bangsa-bangsa lain sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka, tapi belas kasihan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Karena janji Tuhan kepada bangsa itu melalui nenek moyang mereka, Abraham, kepada Ishak, Yakub, dan Daud, Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Sama seperti Tuhan juga mengasihi kita dan anak-anak PA, serta kakak-kakak layan yang dikasihi oleh Tuhan kita. Sama seperti keadaan kita sekarang saat ini, bahwa selama pandemi COVID, keadaan kita sangat tertekan. Sama seperti keadaan umat pilihannya yang dibuang oleh karena dosa. Semua orang menderita. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pencaharian, kehilangan kebebasan, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan sahabat, oleh karena kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Begitu pula anak-anak tidak luput daripada penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini.
anak-anak kami sekalian telah banyak kehilangan kesempatan, banyak kehilangan keceriaan, serba dibatasi. Semua dilakukan dari rumah. Belajar, sekolah minggu pun kita dari rumah. Sudah hampir 9 bulan kita melewatinya. Semua serba dibatasi. Ke tempat hiburan tidak ada yang buka. Dan memang dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat keramaian. Karena tempat hiburan adalah cenderung dengan keramaian. Tidak bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Tidak bertemu dengan kakak-kakak layan di sekolah minggu. Kita selama ini hanya berinteraksi lewat ibadah-ibadah yang diselenggarakan lewat YouTube, melalui video-video yang diupload ke YouTube. Nah, semua ini membuat kita menjadi sangat tertekan. Apalagi di awal-awal dulu mulai ada pandemi COVID-19 ini. Kita banyak yang stres, kita banyak yang bersedih, bahkan banyak yang ketakutan. Nah, anak-anak kami sekalian, Tuhan menjanjikan kepada kita hari ini bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita akan dipulihkan seperti sedia kala dulu. Bisa kembali ke sekolah minggu, bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, bisa bertemu dengan kakak-kakak layan, bisa bermain, bisa ke sekolah, bisa belajar lagi dengan teman-teman, dengan ibu guru. Bisa kita lakukan seperti yang dulu kita lakukan. Tuhan memberikan janji itu sama seperti janjinya kepada umat Israel. Bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Di masa pandemi COVID-19 ini. Hanya saja Tuhan inginkan agar kita tetap memelihara percaya kita. Agar kita tetap percaya bahwa Tuhan akan datang untuk memulihkan keadaan kita. Kita harus tetap menjaga agar kita menguatkan tangan-tangan yang lemah lesu. Agar kita meneguhkan lutut yang goyah. Agar hati kita dikuatkan dan jangan takut. Kita percaya bahwa Tuhan Allah akan datang untuk menyelamatkan kita. Hanya saja teguhkanlah hatimu, sama seperti perintah Tuhan kepada umatnya. Begitu juga kepada kita hari ini, agar kita tetap memelihara iman kita, bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari keadaan yang sulit ini, dari masa pandemi. Tuhan akan menolong para ahli-ahli penelitian untuk segera menemukan vaksin. Dan segera kita akan memperoleh kebebasan kita kembali untuk beraktivitas. Dan mudah-mudahan ekonomi kita juga bisa dipulihkan kembali, bangsa kita dan seluruh dunia bisa kembali normal seperti dulu beraktivitas. Dan anak-anak kami terlebihnya yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Adik-adik di rumah masih tetap setia dan bersemangat ya, penuh sukacita ya. Kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan naikkan pujian dari Kidung Ceria 65 dengan judul Karena Percayamu. Kita menyanyikan ayat 1 dan 2. Dosamu
Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Kak Debbie mengajak adik-adik untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa syafaat bersama teman-teman kita, Clarissa, Valen, dan Putri. Mari kita berdoa dan nanti akan ditutup oleh Pak Darman. Kita bersatu di dalam doa. Baik, kami juga berdoa untuk keluarga kami supaya Engkau memberinya berkat, dan untuk teman sekolah kami supaya Engkau memberi perlindungan, dan untuk teman-teman kami supaya Engkau memberi kesehatan, dan untuk guru-guru kami supaya Engkau memberi kesehatan-Mu juga. Dalam nama-Mu aku berdoa, Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungilah ya Tuhan bangsa kami dari segala mara bahaya apapun, begitu juga dari virus corona yang sedang terjadi di dunia ini. Hilangkanlah dari tengah-tengah bangsa kami, terlebih dari kota kami Pekanbaru, sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul kembali untuk bersekolah minggu di gereja. Lindungilah dan berkatilah ya Tuhan pemimpin bangsa dan negara kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kita mau mulai acara yang kita, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selama kami tetap dalam keluarga, pada pagi hari ini kami akan membacakan firman-Mu, karena Engkau memberkatikan kami dimanapun kami berada. Dan lindungilah keluarga kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Dan berikanlah kesehatan bagi untuk kakak lain kami, walaupun kami tidak ke gereja lewat online. Kiranya Engkau memberkatikan kami semua, Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara di negara yang kami cintai, Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami dan pihak keamanan TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di negeri kami. Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin kami melalui masa-masa sulit dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Immanuel Pekanbaru, seluruh presbiter, pelayan, dan pendeta. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kekuatan kepada segenap hamba-Mu dalam menuntun umat-Mu Tuhan, memelihara persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu yang Tuhan kasihi. Dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa syafaat. Sekarang waktunya kita menyiapkan diri untuk memberikan persembahan terbaik kita. Kak Debbie mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Caranya masih sama seperti minggu-minggu yang lalu. Adik-adik boleh menitip kepada orang tua. Nanti orang tua kita akan membantu mengantarkan ke gereja ataupun mentransfer ke rekening gereja seperti yang sudah dilakukan di minggu-minggu sebelumnya. Kita akan menaikkan pujian persembahan kita dan
Nanti doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Friska Jelita. Kita menaikkan pujian kita dari Kidung Ceria 264 dengan judul Tuhan Betapa Banyaknya. Kita menyanyikan ayat 1 dan 3. Mari bernyanyi. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan pagi hari ini persembahan kami Tuhan. Berkatilah kakak lain kami Tuhan. Berkatilah pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah memberikan persembahan terbaik kita ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Debbie mau memberitahukan warta Pelkat PA bahwa kita bersama adik-adik di rumah, kakak layan, kita akan melaksanakan perayaan Natal Pelkat PA di tanggal 19 Desember 2020. Dan berikut tayangan informasinya. Kakak berharap adik-adik semua nanti bisa mengikutinya. Silakan adik-adik menyaksikan tayangan berikut. Halo adik-adik yang manis, apa kabar semuanya? Pasti semuanya luar biasa. Yes, 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 mantap. Nah adik-adik, gak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Berarti saatnya bagi kita untuk bersama-sama merayakan, ya, kita merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Perayaan Natal PA pada tahun ini berbeda dengan perayaan Natal PA pada tahun-tahun sebelumnya. Perayaan Natal PA pada tahun ini diadakan via Zoom meeting, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020. Yang dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, supaya kita semua dapat mengikutinya dengan lancar, maka adik-adik dipersilakan untuk bergabung pada link Zoom yang sudah disediakan mulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Adapun tema pada perayaan Natal tahun ini yaitu Anak GTIB Taat dan Menjadi Berkat. Dan subtema Sukacita karena Yesus lahir di hatiku. Nah adik-adik, jangan lupa ya memakai pakaian rapi dan siapkan lilin di rumah masing-masing ya. Untuk penyalaan lilin,
kita menyalakan lilin dari rumah masing-masing. Walaupun perayaan ibadah Natal tahun ini di rumah saja, namun tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk merayakan hari kelahiran. Mari adik-adik terkasih, kita bersama-sama bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kakak-kakak layan menunggu adik-adik semuanya untuk bergabung bersama-sama di perayaan Natal PA pada tanggal 19 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Dan Kak Dewi mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria nomor 358 ayat 1 dan 2 dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita bernyanyi bersama. Baiklah adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita ini. Kita mau berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam rangkaian ibadah kita. Kak Debbie mengajak adik-adik di rumah bersama-sama kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami, dan kiranya Tuhan tetap memelihara persekutuan kami sekalipun kami Tuhan tidak bersama-sama lagi saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap memperkuat erat pertali saudaraan kami, di antara kami sesama teman anak-anak PA, begitu juga ikatan antara anak-anak layan dengan kakak-kakak layan. Dan saat ini Tuhan kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih-lebih Tuhan anak-anak kami yang di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan tetap memberi keceriaan di hati anak-anak kami. Tetap memberi semangat, tetap menaruh harapan, tetap menaruh percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kak Dewi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah begitu setia dan bersemangat, bersukacita mengikuti IMPA online kita minggu ini. Dan Kak Dewi mengingatkan, jangan lupa untuk nanti mengikuti ibadah Natal kita secara online tanggal 19 Desember 2020 seperti informasi yang sudah tadi ditayangkan. Dan Kak Dewi juga mengingatkan, ingat pesan Ibu, pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.